Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Pratama, NIM 20120111038 dari kelas 2B Agroteknologi, rujukan dari halaman 76 sampai dengan halaman 79. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modifikasi bunga. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian bunga. Bunga atau kembang adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga, yang mana tumbuhan berbunga termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta atau Angiospermae. Di dalam bagian-bagian bunga terdapat macam-macam atau jenis-jenis di dalam bagian bunga tersebut, yang mana setiap fungsi bagian-bagian bunga ini berbeda-beda, sehingga diperlukan suatu pembahasan yang sangat panjang dan luas mengenai bagian-bagian bunga ini. Bunga itu sendiri berfungsi ialah untuk memediasi fusi sperma, gamet jantan, dan ovula, gamet betina, untuk produksi benih. Bunga secara sehari-hari juga dipakai untuk menyebut struktur yang secara botani disebut sebagai bunga menyemuk atau inflorescence. Bunga menyemuk adalah kumpulan bunga-bunga yang terkumpul dalam satu karangan. Dalam konteks ini, satuan bunga yang menyusun bunga menyemuk disebut floret. Kemudian bagian-bagian bunga. Di dalam bunga terdapat beberapa bagian penyusun, yang mana pada bagian-bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu mahkota. Mahkota fungsinya memikat serangga agar hinggap pada bunga untuk membantu penyerbukan. Selain itu, mahkota juga berfungsi melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadinya proses penyerbukan. Baik, yang kedua ada yang namanya kelopak. Nah, kelopak ini sendiri berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Yang ketiga, kepala putik. Kepala putik berfungsi sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat penyerbukan. Nah, yang keempat ada yang namanya tangkai putik. Tangkai putik ini sendiri berfungsi sebagai penyangga dari kepala putik, agar kepala putik dapat memiliki posisi yang tegak ataupun memiliki posisi yang tepat untuk menangkap serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Dan juga sebagai jalur masuknya inti generatif serta inti vegetatif ke ruang bakal biji setelah proses penyerbukan untuk kemudian melakukan pembuahan. Nah, yang kelima ada kepala sari, yang mana kepala sari ini berfungsi sebagai tempat terjadinya meiosis yang menghasilkan serbuk sari dan menyimpan serbuk sari. Nah, yang keenam ada benang sari, yang mana benang sari ini berfungsi sebagai proses perkembangbiakan dan penghasil serbuk sari yang menghasilkan gamet jantan pada tumbuhan. Nah, yang ketujuh itu ada bakal biji, yang mana pada bakal biji ini berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Nah, yang terakhir yaitu yang kedelapan, tangkai bunga, yang mana pada tangkai bunga ini berfungsi sebagai penghubung antara bunga dengan ranting dan sebagai penopang bunga. Bunga sebenarnya adalah modifikasi daun dan batang untuk mendukung sistem pembuahan tertutup. Sistem pembuahan tertutup yaitu karena bakal biji terlindung di dalam bakal buah, yang mana sering kita sebut dengan ovarium, dan ini juga menjadi ciri khasnya yang lain. Ciri yang terakhir ini membedakannya dari kelompok tumbuhan berbiji yang lain, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau yang sering kita sebut dengan Gymnospermae. Dari kedua ciri inilah muncul yang namanya Anthoiphyta atau yang sering kita sebut dengan tumbuhan bunga, dan Angiospermae yang sering kita sebut dengan berbiji terbungkus. Nama lain yang dikenakan pada bunga adalah Magnoliophyta atau yang sering kita sebut dengan tumbuhan sekerabat dengan Magnolia. Nah, fungsi biologi bunga itu sendiri adalah sebagai organ seksual, sebagai wadah menyatunya gamet jantan atau yang sering kita sebut dengan mikrospora dan gamet betina yang sering kita sebut dengan makrospora, yang mana untuk menghasilkan biji. Nah, beberapa bunga yang lain memiliki warna yang cerah, yang sudah kita ketahui semua bahwa warna cerah pada bunga sering kita sebut dengan mahkota, yang mana ini berfungsi sebagai alat memikat hewan untuk membantu penyerbukan. Nah, di beberapa bunga yang lain juga menghasilkan panas atau aroma yang khas. Sebagai contohnya adalah bunga Rafflesia, yang mana sudah kita ketahui bunga Rafflesia mengeluarkan bau yang khas atau bau yang menyengat, yang mana bau ini berfungsi sebagai alat pemikat hewan untuk membantu penyerbukan bunga Rafflesia. Baiklah, sekian dari saya.